Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di komentar YouTube channel saya Bagus Johan Maulana yang menanyakan tentang bagaimana penyesuaian atau bagaimana mengubah jam minum obat di bulan puasa. Nah, ini penting nih. Sebelumnya Anda harus menyimak video saya dulu nih, Bagus Johan Maulana kapan minum obat Kusta. Di situ saya menjelaskan waktu terbaik minum obat itu kapan, yaitu dalam kondisi perutnya asam, bukan basa. Jadi ada kondisi asam, ada basa. Ini terkait pH ya. Nah, saran yang terbaik untuk minum obat Kusta adalah dalam kondisi perutnya asam. Berarti dalam kondisi perut kosong. Kalau yang namanya kondisi perut basa, yaitu ada isinya, yaitu 1 jam sebelum makan sampai dengan 2 jam setelah makan. 3 jam ini perut ini dalam kondisi basah. Meskipun 1 jam sebelum makan itu perutnya kosong, tetapi dalam tempo singkat akan ada makanan yang masuk, ya kan? Nah, akhirnya obat nanti bisa berinteraksi dalam kondisi perut yang basah. Kalau obat masuk dalam kondisi perut basah, maka konsekuensinya adalah penyerapannya akan berkurang, absorpsinya akan berkurang, otomatis nanti zat tersebut beredar dalam darah juga berkurang. Untuk memerangi kuman kusta juga berkurang. Konsekuensinya seperti itu jika Anda meminum obat kusta dalam kondisi perutnya basah. Maka disarankan pilihan yang pertama adalah dalam kondisi perut asam, yaitu di luar range waktu itu. Di luar range 1 jam sebelum makan dan 2 jam sampai dengan 2 jam setelah makan. Di luar itulah perut dalam kondisi asam. Minumlah dalam kondisi perut asam. Itu yang pertama. Kalau seperti itu masih menimbulkan efek samping, perutnya mual, ini itu dan sebagainya, maka disarankan sebelum tidur. Jadi biar efek sampingnya tidak terasa, dibawa tidur aja sekalian seperti itu. Dan sebelum tidur kan relatif waktu perut kita dalam kondisi asam, perutnya kosong seperti itu. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga yaitu kalau misalkan sebelum tidur juga itu masih menimbulkan efek samping yang Anda rasakan, perutnya nggak enak dan sebagainya, gangguan pencernaan dan sebagainya, ya udah mau nggak mau Anda pilihan yang ketiga, yaitu dalam kondisi perutnya ada isinya atau dalam kondisi perutnya basah. Tapi dengan siap menanggung konsekuensinya, yaitu penyerapannya berkurang. Penyerapannya berkurang berarti otomatis nanti untuk memerangi kuman juga berkurang. Ini konsekuensi yang harus Anda ambil. Lalu nanti gimana, efektif apa enggak? Ya bisa jadi efektif, bisa enggak. Yang namanya zat yang seharusnya sekian miligram beredar di dalam darah, tetapi kok berkurang, ya bisa jadi nanti kurang manjur untuk memerangi kumannya. Bisa jadi tidak sukses membuat semua kuman pecah atau fragmented seperti itu. Itu konsekuensi yang harus Anda hadapi. Nah, pertanyaannya bagaimana mengubah jadwal minum obat yang misalkan Anda biasa minum jam 9 atau jam 10 siang, lalu misalkan jam 2 atau jam 3, jam 4 sore. Ini akan diubah di bulan puasa. Karena siang kita nggak boleh makan minum. Nah, bulan puasa minumnya kapan? Caranya bagaimana mengubah yang tadinya siang kok menjadi malam, ya kan? Tips dari saya yang pertama, minum obat kusta itu karena kita harus minum dalam kondisi perut kosong alias asam. Kita nggak mungkin dong sebelum buka puasa misalkan jam 6, maka jam 5 kita harus minum obat, nggak mungkin karena kita masih puasa. Maka saran saya adalah setelah makan, yaitu pasca 2 jam setelah makan. Misalkan jam 6 Anda buka, jam setengah 7 Anda makan malam ya di bulan puasa. 2 jam setelah itu kan berarti jam setengah 9. Nah, setelah jam setengah 9 itulah perut sudah dikatakan dalam kondisi asam atau perutnya kosong. Silakan Anda minum obat MDT. Lah kalau misalkan saya masih ngemil-ngemil gimana? Ya sudah, sebelum tidur aja sekalian Mas. Itu saran saya. Itu pilihan yang pertama. Atau bisa nggak sebelum sahur? Nah, Anda sanggup bangun jam berapa nih? Sahur misalkan jam 4, 1 jam sebelumnya kan berarti jam 3. Berarti sebelum jam 3 inilah Anda disarankan minum obat MDT. Sanggup nggak? Anda bangunnya jam berapa? Kalau misalkan Anda, saya bangunnya jam setengah 3 kok. Ya silahkan, jam setengah 3 bangun Anda minum MDT. Misalkan mau masak-masak kayak, mau beres-beres dapur kayak dan sebagainya, sampai dengan nanti jam 4-nya baru makan sahur, it's okay. Berarti artinya Anda minum obat tersebut dalam kondisi perutnya asam atau perutnya kosong. Seperti itu guys. Oke, itu sarannya ya. Terus gimana cara menyesuaikan waktunya? Yang biasa minum jam 9 sekarang menjadi malam ya. Nah, caranya adalah dengan menggesernya mumpung masih ada waktu nih. Ini masih ada beberapa hari menuju ke puasa. Nah, gimana caranya ya? Kita ubah waktunya. Tapi cara mengubah waktunya bukan dadakan yang tadinya jam 9 pagi misalkan diubah jadi jam setengah 9 malam. Begitu ekstrimnya langsung hari besoknya berganti, nggak seperti itu Mas, karena ada waktu paruh. Waktu paruh obat adalah waktu di mana zat kimia tertentu dari obat tersebut beredar dalam darah. Obat kusta kan diminum
sehari sekali. Artinya dalam tempo 24 jam obat tersebut akan beredar di dalam tubuh seperti itu. Kalau misalkan diganti dadakan seperti itu, nanti akan ada space kosong di mana di dalam darahmu tidak ada obat itu. Ya, atau ada waktu tertentu di mana konsentrasi malah berlebihan di dalam darah Anda dalam tempo-tempo tertentu. Nah, itu kan akhirnya kurang pas untuk memerangi kuman. Yang kita inginkan ini kan dosisnya pas, tidak kurang dan tidak lebih, dan terus-menerus dalam darah Anda ada obat tersebut secara konsisten seperti itu. Itulah yang ampuh untuk memerangi kuman gitu loh Mas. Jadi kalau Anda mengubah dadakan yang tadinya jam berapa, jam 9 pagi, misalkan besok langsung berubah jam 9 malam. Nah, itu berarti ada space kosong di mana darah Anda tidak mengandung obat tersebut. Nah, otomatis nanti memerangi kumannya kurang efektif. Bisa jadi kalau memerangi kurang efektif gimana? Ya, kumannya mungkin tidak mati secara keseluruhan. Seperti itu, itulah konsekuensi yang harus Anda ambil kalau misalkan Anda mengubahnya secara dadakan seperti itu. Tips dari saya mengubahnya adalah dengan perlahan-lahan, dengan bertahap, satu hari demi satu hari, itu 1 jam, 1 jam, 1 jam selisihnya. Misalkan begini, Anda tadinya hari ini minum obat MDT Kusta adalah jam 3. Nah, karena Anda misalkan makan siang jam 12. Jam 12 makan siang berarti sampai dengan jam 2 siang perut dalam kondisi ada isinya atau basah. Jam 3 kan berarti perut sudah kosong, berarti aman kan minum jam 3. Saya biasa minum jam 3. Nah, gimana nih? Kalau bulan puasa saya harus minumnya jam 9 malam. Ya udah, besok geser Mas jadi jam 4 sore. Besoknya lagi geser Mas jadi jam 5. Tapi dengan catatan ini kan 1 jam sebelum makan juga perut jangan minum obat MDT kan, karena sudah nanti akan bersambung dengan makanan 1 jam berikutnya. Oke, jam 5 sore nih Anda jadi minumnya. Terus karena saya makan malamnya jam setengah 7 misalkan. Nah, berarti jam 5 kan masih aman kan, perutnya masih dalam kondisi kosong. Masih dalam kondisi asam. Besoknya jangan jam 6. Kalau jam 6 nanti kan setengah 7-nya mau makan. Lah, maka besoknya harus loncat 2 jam setelah makan. Nah, kan? Misalkan Anda makan jam setengah 7. Berarti jam setengah 8, jam setengah 9 ini perut sampai kondisi setengah 9 ini masih basah, ada isinya. Nah, next berarti berikutnya yang tadinya jam 5 sore langsung loncat jam 9 malam. Begitu seterusnya dipertahankan sampai bulan puasa, akhirnya jam 9 terus. Gitu caranya, jadi ngubahnya tuh bertahap-bertahap seperti itu. Jadi nggak dadakan gitu kan. Ini untuk mempertahankan waktu paruh ini kita tetap stabil. Jadi kita efektif memerangi kuman sesuai dengan dosis yang disarankan, yang beredar dalam tubuh dalam tempo yang konsisten. Seperti itu guys caranya. Semoga puasa lancar, pengobatannya juga lancar, minumnya juga lancar sampai selesai dan tidak ada gangguan yang bermakna dalam diri Anda. Sukses pengobatannya, RFT release from treatment. Gitu, semangat belajar terus, oke? Banyak nanya kepada saya, nggak apa-apa Mas, asal sampean juga nurut kalau saya anjurkan coba simak video ini seperti itu ya. Jadi saya nggak mau nyuapin Anda nanya A saya jawab A. No, saya nggak seperti itu Mas. Anda nanya A saya jawab A kecil, A besarnya silahkan simak video ini karena penjelasannya harus panjang lebar. Anda juga harus pintar, bukan hanya saya yang pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.